Buat kalian yang belum nonton perbandingan Poco F4 GT sama Xiaomi 12 flagship setara dengan harga terjangkau, mending cek aja ke sini dulu. Sekarang kita bandingin nih dua handphone Poco yang jadi tanaman Poco saat ini buat ngebahagiain fansnya. Poco F4 GT dengan adanya yang sederhana yaitu Poco F4. Kedua handphone ini berada di lini yang sama, flagship ekstrim, tapi ya Poco F4 ini, F4 ini unggul dengan minimalisnya yang menyimpan banyak potensi di dalamnya. Ya walaupun dari upgrade si F3-nya ini nggak banyak yang berubah, kayak cuma dari desain kamera sama baterainya aja. Dan sebelum gue bandingin juga nih, gue mau make sure dulu nih, ini kan kakak ade ya, jadi gue liatnya di sini tuh kayak perbandingan itu beda jauh apa enggak, bukan jelek atau bagusnya, oke? Dan pastinya jangan lupa nih, sebelum kita lanjutin pembahasan kedua handphone ini, kalian subscribe dulu ke channel ini biar tetap update soal teknologi dan aktifin notifikasinya call biar langsung tonton video terbaru kita kalau nanti ada yang baru. Oke? Price point dari kedua handphone ini kebetulan jauh banget. Poco F4 ini startnya dari 5199 buat varian 6128GB dan 5699 buat varian 8256GB. Punya 3 pilihan warna, Moonlight Silver, Nebula Green, dan juga Night Black. Sedangkan kalau Poco F4 GT yang udah kita tahu dia itu cuma ada satu varian harga aja, yaitu di 899 aja, yang memiliki varian di 12256GB. Sama juga memiliki 3 varian warna, yaitu di Saber Yellow, Night Silver, dan Stealth Black. Ya sisanya sih tinggal kalian pilih aja guys. Nah, kalau ngomongin soal dimensi cukup mirip ya dari ukuran handphone dan juga beratnya. Paling aja, beda tipis ya. Yang si F4 ini kecilan dan ringanan ya. Cuma kalau dari desain memang Poco F4 ini lebih kalem dari secara keseluruhan ya. Punya flat design dengan sisi belakang frosted finish ya, tanpa embel-embel yang aneh. Kamera BAM-nya juga masih di ukuran yang wajar dengan setup kamera melingkar aja sih. Kalau Poco ya, yang si F4 GT-nya ini ya punya desain radikal, ala-ala gaming tapi nggak norak cuy. Masih aman, nggak terlalu menonjol kalau dibawa nongkrong. Kamera BAM-nya lebih slimmer tapi jelas gaming dengan X indikatornya yaitu RGB LED buat notifikasi serta flash berbentuk petir ya. Ya kalau ini sih sebenarnya sisanya soal selera aja. Kalian cocok yang mana gitu ya. Bahkan kalau dari tombol-tombolnya cuma beda posisi aja kayak volume rocker sama SIM tray-nya itu berbeda tempat. Dan SIM tray-nya pun sama-sama udah nggak expandable storage ya. Paling juga nih untuk F4 ini yang nggak punya trigger fisikal kayak si GT punya cuy. Nah, kalau misalkan bagian layar, ini kayak 11-12 lah kualitasnya. Cuma kita bahas dari eksteriornya dulu. Kalau F4 GT kan udah pakai Gorilla Glass Victus. Nah, kalau si F4 ini masih Gorilla Glass 5. Tapi kalau soal panel ya sama-sama aja. Udah pakai AMOLED, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya udah menyentuh di 120Hz, sama akurasi warnanya di DCI-P3. Udah juga punya always on display, sisanya sih ya nggak kasat mata untuk penggunaan awam untuk di bagian perbandingannya. Kayak touch responsifnya si Poco F4 ini masih di 360Hz aja, yang mana ini lebih rendah sedikit dari Poco F4 GT. Tapi balik lagi, soal pengalaman penggunaan, gua nggak ngerasain ada pembedaan yang cukup signifikan. Which is keduanya ini memiliki kualitas yang sama-sama mantap juga, ya keren lah buat si Poco ini. Nah, ke bagian spesifikasi, bagian yang mungkin teman-teman di sini penasaran sebeda apa dari kedua handphone ini, ya keduanya ini sebenarnya udah sama-sama pakai SoC flagship. Tapi F4 ini nggak di-upgrade dari F3 yang masih sama-sama pakai Snapdragon 870. Tapi masih oke cuy. Beda kayak F4 GT yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang lebih baru. Lalu untuk hardware-nya yang lain seperti RAM-nya ini dua-duanya udah pakai LDDR5 dan storage-nya udah pakai UFS 3.1. Dan yang di tangan gue ini pun untuk si Poco F4-nya seri yang tertingginya yaitu 8GB 256GB ya. Terus yang ngebedain dari performanya lagi yaitu di bagian pengaturan thermalnya. Poco F4 ini masih pakai liquid cool teknologi 2.0 yang memiliki ukuran vapor chamber di 3112 mm persegi. Sedangkan kalau Poco F4 GT liquid cool teknologinya udah pakai versi 3 dengan ukuran vapor chamber yang ukurannya lebih besar lagi yaitu di 4860 mm persegi. Yang mana ini hal yang wajar karena ya notabene kan Snapdragon 8 Gen 1 punya power lebih besar, otomatis ngebuat titik panas yang lebih banyak lagi, jadi butuh pendinginan yang ekstra cuy. Dan baiknya kedua handphone ini udah bisa ngejaga suhunya dengan sangat-sangat baik guys. Untuk performa gamingnya ya seperti ini ya.
Ya kedua handphone ini ya sama-sama powerful cuy. Dan yang bikin gue senang lagi sama Poco itu ya mereka itu bisa nge-treat pemain Mobile Legends ya bener-bener gokil. Kedua handphone ini udah di-unlock untuk settingan ultranya, jadi untuk performanya bisa maksimum di 120 Hz. Jadi lu bisa rasain nih lembutnya nge-war di Mobile Legends cuy. Tapi ya itu kalian mesti ngewajarin dengan settingan max otomatis ya bakalan ngemakan banyak tenaga baterai lu ya. Jadi kalau lu nggak suka ya tinggal balikin aja ke mode standarnya. Nah, ngomongin soal baterainya juga, Poco F4 ini nggak dapetin high speed charging kayak CGT punya. Tapi handphone ini dapat upgrade dari chargingnya itu yang sekarang udah naik ke 67 watt charging cuy. Double kapasitas chargingnya dari yang sebelumnya itu cuma 33 watt doang. Ya not bad. Sama-sama cepat kok, keduanya nggak ada yang lebih memerlukan 1 jam untuk pengecasannya, apalagi si E4 GT ini cuma setengah jam doang. Dan buat entertainmentnya juga mereka sudah dapat dual speaker stereo yang imbang dan cukup powerful ya, menggandeng industri audio juga untuk memaksimalkan kualitas di perstereoannya. Untuk penunjang mobilitas, kedua handphone ini juga udah support 5G juga dan tentunya ada NFC. Jadi udah nggak masalah, nggak ada yang kurang lagi buat dipakai di beberapa tahun ke depan. Nah, fitur kali ini yang kita akan bahas adalah fitur yang sekarang Poco ingin tekankan juga kalau Poco nggak cuma main di performa yang ekstrim aja, tapi bisa dipakai buat merekam memori terbaik di saat momen-momen bagus kalian. Jadi kameranya sekarang udah diberikan yang lebih baik lagi cuy, terutama si Poco F4 GT ya. Dan uniknya memang kedua setup kamera ini kayak 11-12 cuy dari bagian kamera belakangnya. Yang ngebedain ini sih cuma dari spek kamera utamanya aja. Masing-masing udah menggunakan kamera 64 megapiksel, namun si Poco F4 GT dapat kualitas yang lebih baik karena menggunakan sensor IMX686-nya, sedangkan kalau si Poco F4 nggak dijelasin langsung pakai sensor apa. Ya walaupun perbedaan cukup sedikit, namun kita nggak boleh lupakan ISP dari fitur-fitur yang membuat proses gambar yang ditangkap itu jadi lebih baik lagi. Dan dari hasil tangkapan gambarnya pun masing-masing sudah oke lah buat di tempat yang memiliki pencahayaan yang baik. Detailnya dapat dan juga warnanya cukup natural ya. Mode potret keduanya juga sama-sama bagus, bisa menentukan objek dan backgroundnya dengan rapi sehingga bisa memberikan efek blurriness yang nggak berantakan juga. Ya kalian bisa manfaatkan lah untuk fitur-fitur ini. Cuma kalau bergeser ke mode kamera lainnya, gue sih menemukan kedua handphone ini masih standaran lah. Cuma bersyukur aja ada mode kamera ini. Karena kamera ultra wide sendiri nggak memberikan detail yang cukup baik. Agak sulit gitu ya buat ngereproduksi dengan kamera wide-nya. Apalagi kamera makronya. Sama juga nih buat di area low light, keduanya ini agak sedikit kesulitan untuk di area kurang cahaya. Perlu menggunakan mode malamnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan kalau ngomongin kamera depan, ini keduanya memiliki kualitas yang kurang lebih sama dan mungkin setup kameranya sama, yaitu di 20 megapiksel f2.4 di kedua handphone ini. Hasilnya sih oke ya buat di pencahayaan yang cukup, ya udah menarik lah. Lalu untuk mode videonya sendiri punya perekaman yang sama-sama udah up to 4K video. Hasil videonya sudah sangat baik dari warna, detail, SDR, serta stabilizernya. Ini juga udah lebih dari cukup lah buat di sekedar video vlogging aja. Dan kalau video malam pun ya kurang juga si handphone ini buat ngangkat cahayanya. Ya buat pengalaman ya, jujur kalau ngincer performa dari kedua handphone ini ya bener-bener udah saling kejar-kejaran lah ya. Ya karena udah pakai flagship SoC juga, jadi buat dipakai gaming sih udah nggak usah terlalu dipikirin lagi. Cuma yang jadi concernnya di sini sih ya se-entusias apa kalian sama gaming di mobile kalian. Karena kalau kalian pengen smartphone yang punya fitur gaming komplit ya jelas lu mesti consider si E4 GT ini. Selain dari SoC-nya udah 8 Gen 1, dia juga udah memiliki penunjang trigger fisikal buat mempermudah kalian dalam bermain game. Ini sih asik banget dan sama kalau video sebelumnya itu soal handphone ini, ya gue sih suka banget handphonenya karena ini cerminan handphone gaming terbaik saat ini. Ya walaupun Poco sendiri udah nggak mau sebut handphone ini sebuah handphone gaming ya.
Dan buat E4-nya sekali lagi ini adalah flagship killer. Under 6 juta dapat racikan handphone powerful dan sekarang di-upgrade lagi dari seri F3-nya yang sempat jadi incaran banyak gamer handphone juga. Entertainment kedua handphone ini pun dapat ya, udah dari panel AMOLED-nya dan juga speaker stereonya sangat memiliki kualitas yang sangat baik. Sama-sama bagus, nikmat banget, ditambah keduanya udah punya refresh rate di 120 Hz, jadi pengalamannya smooth juga dijamin di kedua handphone ini. Ya sebenarnya sih itu aja sih, di antara kedua handphone ini mending yang mana buat kalian pilih. Ya sebenarnya kalau F4 ini bisa kalian pilih buat cari performa dengan harga yang lebih affordable. Kalau si E4 GT ini buat cari fitur tambahan yang lebih komplit lagi dan juga ketahanan si smartphone ini yang harusnya lebih lasting lebih lama lagi karena Snapdragon 8 Gen 1 ya mungkin bisa dipakai hingga 5 tahun ke depan. Itu aja sih. Jadi dari kalian kali ini pilih yang sesuai kebutuhan aja, sama selera aja sih. Gak usah terlalu pikirin dari performanya karena sama-sama udah asik kok. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari tandingan si E4 dan juga E4 GT dari Poco. Jadi tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh upgrade handphone Poco-nya yang ke flagship punya. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya tentang video ini di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka. Sama follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.